Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi ke turnamen Grand Chess Tour Super Rapid dan Blitz Polandia yang memasuki matchday pertama permainan Blitz kawan. Jika Jan-Christoph Duda memenangkan sesi rapid kemarin lusa, sekarang di hari pertama ini Magnus Carlsen mulai panas di turnamen ini kawan, sementara dia memimpin matchday pertama permainan Blitz dengan skor 7 poin hasil dari 6 kali menang, 2 kali remis dan hanya 1 kali kalah saat berhadapan dengan Wesley So. Sedangkan Wesley So berada di tempat kedua bersama Kirill Shevchenko kawan dengan selisih 1,5 poin atas Magnus Carlsen. Magnus Carlsen masih mempunyai kesempatan untuk menjuarai event ini walaupun dalam permainan rapidnya kurang bagus penampilan Magnus Carlsen. Oke, langsung saja kita lihat permainan Magnus Carlsen kawan, dan game yang saya pilih ini saat berhadapan dengan Kirill Shevchenko kawan di game kelimanya dalam permainan Blitz. Oke, langsung ke permainannya. Dari Carlsen pegang putih mengawali pion E4 kawan, dibalas dengan permainan Sicilian Defense pion C5, kuda F3, kuda C6, kuda C3 dan pion G6. Variasi akselerasi naga. Beda dengan variasi naga sendiri kawan, variasi naga itu terjadi pada langkah setelah kuda F3 ini kawan, ada pion D6 kawan terlebih dahulu. Setelah Sicilia terbuka seperti ini, diambil balik oleh kuda. Setelah kuda F6, kuda C3, barulah pion G6. Ini adalah Dragon Sicilia atau variasi naga dari Sicilia Defense. Jadi cukup berbeda, walaupun konstruksi diagramnya nanti sampai berakhirnya pembukaan mungkin saja sama, tapi tentu saja akan mempunyai konsekuensi atau perbedaan jalur-jalur langkah yang bisa dipilih oleh kedua pemain kawan. Setiap urutan yang berbeda menghasilkan konsekuensi yang berbeda. Kuda C6, kuda C3, pion G6, akselerasi naga, pion D4, Sicilia terbuka sekarang, gajah G7, gajah E3, pilihan utama. Sama seperti dalam permainan Sicilia Dragon, gajah berkembang ke petak E3 merupakan pilihan utama. Biasanya juga diikuti nanti gajah C4 ataupun Yugoslav attack, Zosin attack tadi dengan gajah C4 kawan, persiapan dengan pion-pion sayap kanannya. Itulah sering menjadi taktik untuk membongkar permainan Sicilia naga. Ini adalah jalur utamanya, tapi kalau kalian menginginkan jalur yang lain, pilihan nomor 2 adalah kuda B3 kawan. Nanti opsinya bagi putih tidak lagi rokade panjang, tapi rokade pendek dengan kuda B3 ini. Setelah kuda F6, gajah E2, rokade-rokade. Itulah jalur nomor 2-nya. Carlsen memilih jalur utama gajah E3, kuda F6. Baru di sini Carlsen menarik mundur kudanya ke B3 kawan. Pilihan yang lain adalah gajah ini seperti dalam permainan Sicilia naga, Zosin attack dengan gajah C4, nanti diikuti Yugoslav attack, pion-pion ini siap didorong. Tapi Carlsen memilih jalur sampingan dengan kuda B3, sekarang baru pion D6, ada pion F3, sama seperti Yugoslav attack kawan, untuk perkuat petak G4-nya, persiapan untuk dukungan pion sayap kanannya nanti, rokade, dan Carlsen menteri D2, persiapan juga rokade panjang, berkoneksi dengan gajahnya, ada opsi untuk menantang pertukaran gajah Fianchetto di peta H6, gajah berkembang ke peta E6, kemudian Carlsen rokade panjang, ada kuda bergerak ke peta E5, lanjut Kirill Shevchenko. Untuk mencoba memperkuat peta G4 ini nanti kawan, yang biasanya akan disusul dengan pion H4, oleh karena itu pion H5 nanti akan dimainkan untuk perkuat peta G4-nya ini, ataupun juga mencoba mengganggu gajah gelap ini kawan, agar putih tidak mempunyai gajah gelap yang bisa menandingi gajah Fianchetto-nya nanti. Kemungkinan juga akan disikat oleh gajah terang jika kuda sampai ke peta G4. Permainan berlanjut, Carlsen menggeser raja ke B1 menghindari lajur B semi terbuka, ada benteng C8, dan Stockfish menyarankan gajah E2 untuk perkuat petak-petak terang ini terlebih dahulu sebelum mendorong pion-pion ini kawan. Tapi Carlsen tak mau buang tempo, langsung bermain dengan pion H4, dihentikan dengan pion H5, baru gajah E2. Di sini hitam juga menyiapkan serangan sisi kiri, pion A6 terlebih dahulu untuk dukungan pion B-nya nanti kawan, atau mencegah pergerakan manuver kuda ataupun gajah. Dan di sini kawan, gajah bergerak ke D4, tidak lagi mencoba menantang pertukaran gajah gelap di peta H6. Saya akan sedikit tunjukkan variasi ini, mungkin kalian tertarik, yang biasanya sering kita lakukan saat ingin mencoba mengeliminasi gajah gelap Fianchetto lawan. Diterima kawan oleh hitam, diambil balik, dan berikutnya kalian mencoba untuk menyerang lewat lajur G, terbuka lajur G, tapi akan kedahuluan oleh langkah-langkah hitam kawan. Kalah cepat dengan permainan hitam jika kalian memilih variasi ini. Tapi dengan langkah presisi, permainan bisa berakhir miss.
Akan sedikit saya lanjutkan lagi, mungkin kalian tertarik jika kalian menemui variasi ini. Pion G4 oleh putih, dan di sini hitam akan mengorbankan pertukaran benteng sikat kuda C3 untuk membuka lajur B kawan. Dan inilah kelanjutannya, pion akan siap didorong untuk mendapatkan kuda. Kalian melanjutkan dengan pion G pukul pion H4. Diambil balik oleh kuda terlebih dahulu, tidak memberikan kesempatan pion ini juga didorong. Pion F4 untuk ganggu kuda, membuka juga diagonal terang bagi gajah. Di sini bisa berlanjut dengan pion A4 kawan, menyerahkan kuda di sini. Pion ambil kuda E5. Pion ambil kuda B3, pion A pukul balik pion B3, gajah ambil pion B3, jangan diambil gajah ini karena ancaman skakmat kawan kalau diambil. Tak perlu saya tunjukkan langkah skakmat, jelas skakmat ini, nanti kalian bisa otak-atik sendiri, jangan ambil, kalian bisa melanjutkan dengan langkah gajah ambil kuda untuk membuka lajur G. Benteng A8 bisa digeser untuk membuat ancaman skakmat, di sini raja bisa bergeser kawan ke petak C1. Dan gajah akan dikorbankan ambil pion C2, ambil saja dan diikuti dengan benteng melakukan serangan. Di sini kawan, menteri akan melakukan skak berturut-turut di petak C5 dan di petak B5. Jangan bergerak ke petak-petak ini kawan karena akan memberikan kesempatan menteri keluar, putih akan kalah. Ataupun juga jangan blokade dengan benteng, pion ini jatuh, maka kalian harus bergerak ke sini terus dan akhirnya bisa remis juga. Oke, kembali ke langkah aslinya. Jadi Carlsen tidak memilih gajah H6, memilih gajah D4. Menteri keluar ke petak C7. Ada pion G4 sekarang lanjut Carlsen. Pion H pukul pion G4 tidak langsung diambil balik kawan karena peta ini sangat kuat kawan dengan dukungan sepasang kuda dan gajah. Carlsen mendorong pionnya maju, kuda mundur ke petak C6. Berbalik ancam gajah, ternyata langkah ini adalah langkah kesalahan. Stockfish menyarankan benteng F D8 kawan. Dengan ide jika diambil kuda ini kalian ambil balik dan bisa mendapatkan gantinya gajah di petak D4 nanti. Kemungkinan di sini kawan Carlsen akan sedikit menahan tidak ambil kuda, mungkin bermain dengan pion H5 ini didorong dikorbankan ataupun menteri ini bergeser untuk menghindari lajur D terlebih dahulu. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi Kirill Shevchenko memilih langkah yang sangat logis, natural untuk menghindari ancaman pion, berbalik ancam gajah, dan Carlsen menukarkan gajah sikat kuda F6. Diambil balik oleh gajah. Dua sniper hitam ini sudah sangat aktif kawan. Tapi Stockfish engine komputer menyatakan posisi putih masih dalam posisi yang sangat bagus untuk menyerang. Apa yang menjadi keunggulan putih pada posisi ini kira-kira kawan? Tentu saja lajur-lajur sisi kanan ini gampang lebih cepat terbuka nantinya. Kita lihat saja. Dan dengan adanya dua sniper ini kawan, Carlsen langsung netralisir kekuatan sniper itu dengan blokade diagonal terang ini. Juga dalam posisi garpu menteri, garpu gajah. Dan di sini terjadi pertukaran sekali lagi gajah terang sikat kuda D5. Diambil balik oleh pion ganggu kuda. Kuda bergerak ke petak D4. Mencoba menantang pertukaran atau ancam gajah terang. Carlsen menolak pertukaran kuda. Memilih ambil pion G4 untuk menyamakan jumlah pion dengan tempo ancam benteng. Dan membuka diagonal terang untuk dukungan pionnya didorong maju. Membuka lajur H nantinya kawan bagi bentengnya bersama menteri. Dan di sini Kirill Shevchenko menukarkan kuda pukul kuda. Stockfish menyarankan pengorbanan perwira kawan dengan cara menteri ambil pion C2 skak karena mendapatkan 3 dukungan sekaligus. Di sini diambil balik oleh menteri putih, kalian ambil dengan benteng kawan. Memang terlihat kalian akan kehilangan 1 perwira nantinya. Tapi paling tidak masih bisa menahan gempuran putih beberapa langkah berikutnya kawan. Atau tadi kalau kalian memilih ambil menteri ini dengan kuda kawan, bisa kalian ambil seperti itu. Dan di sini gajah akan ambil benteng yang ada di belakang. Kalian juga akan kalah kualitas perwira sama saja kawan. Tapi memilih pertukaran kuda pukul kuda B3. Pion ambil balik kuda B3. Ada pion A5. Kalau Stockfish menyatakan gajah mundur kawan ke petak G7. Tapi memilih dengan pion A5. Pion H5. Pion A4. Pion H pukul pion G6. Pion A pukul pion B3. Dan diambil balik oleh pion C. Kalian juga bisa melanjutkan pion pukul pion F7 dengan tempo skak kawan. Sama saja bisa kalian seperti itu. Pion C pukul pion B3 pilihan Carlsen. Benteng A8 menteri H2. Dan Kirill Shevchenko menyerah di langkah ke-25. Sepertinya Carlsen ini sudah tahu betul kawan jalur serangan untuk membongkar permainan Sisilia Naga.
Coba saja lihat kontrol waktu yang masih dimiliki oleh Carlsen masih mempunyai 1 menit 15 detik. Dan ancaman skakmat sudah tak terhentikan lagi kawan. Kalian bisa saja memperpanjang permainan dengan pengorbanan-pengorbanan benteng ini kawan. Diambil terus kalian geser benteng sekali lagi, raja bergeser. Kalian luncurkan sekali lagi, diambil dan terserah kalian melakukan skak lagi. Memperpanjang permainan seperti ini bisa juga kawan. Tapi sangat sulit untuk menghentikan ancaman skakmat di sini kawan. Kalau kalian coba menggeser benteng ini, anggap contoh ke lajur C untuk memberikan juga dukungan bagi menteri melakukan serangan, ya simpelnya ancaman skakmat juga lebih cepat karena ada pion di sini kawan untuk mendukung menteri. Percuma juga. Oleh karena itu pada posisi ini Kirill Shevchenko menyerah setelah menterinya Carlsen menuju lajur H yang sudah didukung oleh bentengnya. Itulah kawan salah satu game yang cukup panas dimainkan oleh Magnus Carlsen. Begitu mudahnya dia membongkar pertahanan Sisilia Naga. Ya kita simpelnya Sisilia Naga saja karena variasinya Viacento dalam permainan Sisilia Defense. Oke, semoga ide dari Magnus Carlsen tadi bisa kalian tiru, bisa kalian hafal langkah-langkahnya dan juga langkah-langkah alternatif yang admin tunjukkan tadi untuk membongkar permainan Sisilia Naga kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya, kita tunggu saja apakah di matchday kedua ini Carlsen juga memetik kemenangan yang banyak ataupun juga mengumpulkan poin yang banyak sehingga dia bisa mengejar posisinya Jan-Christoph Duda ataupun Wesley So. Semoga permainan dari Magnus Carlsen tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.